Kalau kalian bisa berbuat banyak pada bangsa dan negara ini, itulah bakti Anda kepada orang tua. Orang tua itu akan senyum dan senantiasa akan penuh doa dan restu, walaupun sudah alamnya sudah berbeda. Lihat Ibu Pertiwi ini, nah, sudah kurus kering Ibu Pertiwi ini. Nak, air matanya sudah tidak bisa keluar karena sudah kurus kering melihat keadaan bangsa dan negara. Wah, menarik sekali, Ki. Tadi sampai di Satria Piningit, panggil-panggil Satria Piningit. Itu kan yang sedang orang tunggu-tunggu katanya. Dengan Ratu Keadilan dan apalah itu. Itu gimana menurut Ki? Ya, Saya minum dulu, Ki. Sampai belum ngerokok juga. Pahit. Saking excitednya dengan pembahasan. Ya, kalau kita kaitkan misalnya dengan Sastro Jendro, ya toh, saya kan pernah katakan bahwa yang namanya negara Ngalengka itu begitu sangat luar biasa, ya, sangat kuat sekali, tapi penuh dengan keangkara murkaan. Itulah tanda-tanda bahwa kerajaan itu akan hancur. Indonesia gimana? Kenapa sekarang muncul keangkara murkaan? Keangkara murkaan itu karena alam atau juga karena ada pemicu, gitu. Ya, jadi kalau sekarang ini pro dan kontra ditunggangi atau tidak, tapi kalau orang berbicara seperti tadi, menarik benang merah sejarah, ya jelas lah. Ada negara-negara yang tidak mau Indonesia lepas orang itu enak kok. Tapi juga kita juga harus paham sejak zaman sebelum kemerdekaan itu saja juga ada orang-orang Indonesia itu yang menjadi antek-anteknya, menjadi jongosnya, menjadi budaknya itu ya ada. Itu. Ada juga kutipan yang bilang satu kerajaan itu akan runtuh ketika pajak itu semakin tinggi. Ya, bisa itu terjadi. Oke, itu nanti juga kenapa kok pajak bisa terlalu tinggi? Itu pun juga harusnya saya lebih kepada yang muda-muda ya, mahasiswa itu ya. Walaupun mungkin mereka lebih hebat, tapi saya hanya mencoba untuk cara berpikir ya, cara berpikir strategi apa yang harus dilakukan. Kembali lagi dulu kepada masalah Satria Piningit itu. Sifat-sifat kesatria ini ya, para mahasiswa ini, para pemuda ini harusnya itu dibangkitkan ya. Yang namanya kesatria itu ya tidak harus, bukan tidak harus ya. Itu salah besar kalau menggunakan cara-cara anarkis, menggunakan cara-cara premanisme. Ya itu jangan pernah berpikir mau jadi memimpin bangsa dan negara ini, ya tidak akan lah ya. Namanya aja sudah kesatria gitu. Nah, sehingga dengan demikian bahwa yang terjadi sekarang ini ya, apakah itu termasuk di dalam sendiri ya, apakah itu murni? Menurut saya tidak. Kenapa? Seperti tadi yang saya sampaikan tadi. Orang berpikir bahwa pada saat rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu banyak orang kecewa. Mereka berharap bahwa Pak Prabowo itu menang, maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Yang menganggap bahwa kebijakan Pak Prabowo itu akan berbeda, bertolak belakang dengan kebijakan Pak Jokowi. Ternyata mereka salah. Dan menguntungkan golongan-golongan yang menang. Nah, pikirannya juga seperti itu. Tapi yang terjadi kan enggak. Kan Pak Prabowo itu kan seorang prajurit. Nah, yang dia sampaikan adalah nyawanya itu siap diperuntukkan untuk bangsa dan negara ini gitu. Apakah itu hanya omon-omon? Kalau menurut saya, perasaan saya tidak. Tidak. Beliau itu memang betul-betul seorang prajurit sejati. Bicara masalah keadilan, lihat saja nanti. Perasaan saya menyatakan ini nanti udah orang yang suka dengan dengan persatuan dan kesatuan itu akan sangat bersyukur, sangat gembira. Tapi orang yang pengen Indonesia itu tetap menjadi jajan juragan-juragannya, itu mereka tidak suka. Nah, apa Indonesia bisa jadi kerajaan lagi, Ki? Terbagi menjadi kerajaan lagi? Ya ada yang kelompok teman-teman saya yang berpikir seperti itu, ya toh. Tetapi kalau menurut saya belum, ya, belum.
Itu. Oke, kembali ke yang masalah itu tadi ya. Jadi kelompok-kelompok ini walaupun dia di dalam ya, dia itu berpikir bahwa akan kembali kepada masa-masa yang dia kehendaki. Ternyata yang terjadi tidak. Nah, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tambah dirugikan. Apa yang dilakukan? Nah, inilah yang disebut musuh dalam selimut itu ya seperti itu. Sehingga misalnya, kenapa Pak Jokowi harus diobok-obok? Karena memang rakyat itu banyak mencintai Pak Jokowi. Dengan diobok-obok itu harapannya rakyat itu berkurang mencintai Pak Jokowi. Nah, waktu itu kan pernah kita tidak dalam konten ya, kita ngobrol-ngobrol. Nanti larinya pasti ke Gibran, anaknya. Nah, setelah Gibran sasarannya itu siapa? Pak Prabowo. Itu kalau kita tarik benang merah dari tadi yang pertama saya sebutkan sampai ke sini, itu logika saja itu. Mereka tidak mau dirugikan. Harapannya itu Pak Prabowo itu bisa diajak kerjasama. Ternyata kan tidak. Itu. Nah sehingga ya Pak Prabowo harus dijatuhkan. Nah, penggantinya siapa? Mereka sudah punya. Nah sekarang para spiritual ada yang ngomongnya begini, ada yang ngomongnya begini, ya saya senyum saja. Kadang-kadang pikiran saya jahat. Wah, ini mesti dibayar supaya begini. Wah, ini murni. Kadang-kadang apa ya, membuat orang itu kadang-kadang senyum tapi juga sedih. Sedih karena apa? Kadang-kadang kita muncul pikiran jahat. Nah, kan itu nggak baik kalau kemudian menyangka wah itu dibayar itu supaya ujung-ujungnya masyarakat juga kan yang loh kan kasihan. Iya. Loh kan kasihan gitu. Sehingga dengan demikian bahwa misalnya saja ada YouTube yang saya pernah buka itu sampai menyinggung George Soros gitu ya. Ya dia memang punya kepentingan banyak itu kelompok Yahudi yang di London itu ya itu. Sekarang kenapa orang pembenci Jokowi itu juga larinya ke London? Gitu misalnya. Jangan-jangan ini ada hubungannya. Kan gitu saja toh. Nah, siapa saja grupnya? Jadi praduga. Lah iya, kan boleh saja toh. Kenapa Egy larinya ke London? Misalnya gitu. Nah, berarti kelompok-kelompoknya ini jangan-jangan juga artinya cara berpikirnya harus begitu. Kadang-kadang memang jahat ya, kayak ada praduga. Tapi kan boleh gitu. Kita nggak apa-apa asal tidak menyalahkan. Loh lah iya gitu. Artinya bahwa kekesalannya itu dipicu sesuatu kejadian yang kita tidak pernah menduga. Tapi yang saya katakan itu setiap manusia, banyak manusia yang mengeluarkan energi negatif, pasti alam semesta ini akan mengembalikan. Nah, sekarang saatnya yang terjadi gitu. Ya, mungkin juga ada pertanyaan tadi yang sampaikan itu masalah keadilan. Ya kita lihat saja. Nanti setelah bulan September Oktober ini kita lihat saja apa yang akan terjadi. Keadilan itu nanti akan ditegakkan atau enggak. Itu nanti perampasan aset itu nanti akan ada yang memaksakan harus ada atau tidak. Ini saja sudah menjadi masalah secara logika, enggak usah secara irasional lah. Itu saja sudah harus diperhitungkan. Bahwa ini nanti sangat rame. Gitu. Makanya seperti tadi saya sampaikan, yang harus dibubarkan itu DPR atau partai politik. Kan gitu. Orang ini biang keladinya bukan anggota DPR kok. Anggota DPR itu disuruh kok gitu. Nah, coba mahasiswa bicara dengan Bung Fahri Hamzah itu. Dia banyak tahu, banyak pikiran tentang bagaimana yang sekarang dipermasalahkan tentang penghasilan DPR. Itu Bung Fahri Hamzah itu banyak pemikiran. Ini keliru, ini salah, harusnya begini, harusnya begini, harusnya. Ajak bicara dia. Artinya apa? Para generasi muda, pemuda, mahasiswa ini itu juga mengajukan gugatan, mengajukan protes, itu juga punya dasar. Gitu loh. Misalnya saja salah satu yang dicontohkan itu, apa DPR itu mempunyai hak dan wewenang untuk belanja. Misalnya, kenapa dia harus membelanjakan sesuatu yang nilainya itu ratusan juta? Misalnya, apa tidak mungkin bahwa itu tetap dieksekutif? Legislatifnya tinggal nunjuk, tolong itu gorong-gorong itu diperbaiki, jalan itu diaspal gitu. Bukan pegang uangnya. Itu loh. Jadi pemikiran-pemikiran Bung Fahri Hamzah itu perlulah. Termasuk pemikiran Bung Fahri itu tentang
bagaimana keinginan untuk mengumpulkan para ahli hukum tata negara dan sebagainya untuk mencoba mengevaluasi sistem yang ada, kemudian membangun sistem yang baru untuk masa depan. Kalau istilah saya untuk menuju kemerdekaan kedua, ya toh, karena orang pada kata merdeka kok masih dijajah, misalnya seperti itu. Tapi terkadang mereka itu lupa juga dengan ini yang pernah kita bahas juga dengan Sangkan Paraning Dumadi, dengan ucapan mereka gitu kan, kayak menyeleneh ke masyarakat gitu. Lah ya, makanya kan yang saya katakan di Sangkan Paraning Dumadi itu eksistensi kita, keberadaan kita di dunia itu sebetulnya itu apa? Ya, bukan kamu yang memilih, aku yang memilih. Ya, jadi kita ini sebetulnya manusia-manusia pilihan, sehingga kita diciptakan. Kita harus berada. Oh, si A harus berada di Flores. Oh, si B harus berada di Sunda. Oh, si C harus berada di Makassar. Oh, si ini harus berada di Jawa dan seterusnya. Apa gitu? Orang kan tidak paham gitu. Tapi coba kalau orang itu paham, ya, bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya ini tidak bisa apa-apa. Tapi Gusti Allah itu adalah segala-galanya. Coba kalau orang mau memahami seperti itu, apakah keributan-keributan akan terjadi? Ya tidak. Tapi apa mungkin tidak? Ya tidak. Karena koreksi diri. Oh lah iya, tidak mampu pangruwating diyu. Bagaimana mau hayu ningrat? Tidak akan mungkin gitu. Tapi apakah tidak ada orang yang bercita-cita hayu ningrat? Oh banyak. Tidak terekspos. Ya betul. Nah, apakah ini sudah bukan waktunya? Ya waktunya itu. Sampai kapan ini? Ya masih agak berkepanjangan. Masih ada proses. Loh, mungkin nggak setelah ini nanti akan terjadi suatu kejadian yang kita akan bingung karena akan muncul korupsi gede-gedean akhirnya dihabisin. Oh bisa saja gitu loh, bisa saja. Artinya kalau kita berbicara masalah keadilan, ya insya Allah nanti atau akan kita juga dari kejadian ini bisa berkoreksi untuk bertutur kata yang lebih baik mungkin Ki. Dengan situasional kita bertutur katanya tuh istilahnya lebih apik lah. ya Untuk tidak menjadi sesuatu hal yang negatif. ya yang seperti di konten saya juga lupa ya, bahwa seorang ego hanya senenge awakku dhewe sebagai pribadi, di mana orang itu dipuji atau dibenci. Ajining diri itu dumunung ana ing lati, ya dari tutur kata. Makanya pernah di konten itu saya katakan bahwa hati-hati dengan pikiranmu karena akan menjadi perkataanmu, hati-hati perkataanmu karena akan menjadi perbuatanmu, hati-hati perbuatanmu karena akan menjadi kebiasaanmu, hati-hati kebiasaanmu karena itu akan menentukan masa depanmu. Kan pernah di konten itu saya jelaskan panjang lebar tentang itu, sehingga sampai kepada masalah guru sejati misalnya ya. Sang guru sejati, karena kita ini orang pilihan, bagaimana kita membangun hubungan harmonis dengan Tuhan. Itu pernah saya jelaskan ya toh. Artinya bahwa seseorang yang sudah mampu seperti itu, apakah ada? Saya yakin, aku yakin pasti ada. Kenapa? Allah itu maha segala-galanya. Allah itu tidak menciptakan bangsa kok suruh menjadi hancur, enggak ada. Manusia suruh jadi miskin, suruh jadi menderita, itu enggak ada. Semuanya tergantung bagi manusia itu sendiri. Walaupun diwolak-walik dulu. Oh iya, bahwa wolak-walik seperti ini itu ya karena sebetulnya karena perbuatan manusia. Jangan dilarikan Tuhan itu mencobai, menguji, tidak. Loh, tapi kenapa kok seperti ini? Yang pernah saya katakan di konten yang lain itu, misalnya masalah Allah itu ada atau tidak? Karena tidak kelihatan, bilangnya tidak ada. Loh, tapi kok bisa dikatakan maha? Ini alam semesta ini. Ya. Alam semesta ini artinya bahwa alam semesta ini tidak bisa menerima energi-energi negatif yang begitu banyak. Dan pasti akan terlempar kembali. Jadi kalau orang-orang itu bermasalah karena dia menerima pantulan kembali dari energi dia yang senantiasa dia keluarkan secara negatif.
Nah itu, sehingga dengan demikian bahwa apa yang terjadi seperti ini, kalau saya menjawab sesuatu hal yang irasional, ya saya sampaikan itu tadi. Ya, kamu kembali kepada dirimu. Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu bisa apa-apa. Tapi Allah itu segala-galanya. Saya lupa di konten apa. Termasuk juga bagaimana membangun hubungan harmonis dengan Tuhan. Kalau nggak salah di Guru Jati atau apa ya itu ya. Misalnya kan banyak tentang budi pekerti, bagaimana membangun budi pekerti, mananggaling kawula Gusti. Itu kan ada konten-konten itu walaupun tidak spesifik. Karena ya, ada berbagai macam versi juga kan. Nah ini kan karena ternyata fakta menunjukkan bahwa kejadiannya seperti itu ya. Ya akhirnya kan ya harus saya jelaskan. Tapi saya tidak bisa ya menjelaskan juga secara bukan lagi secara irasional tapi oh ya bukan katanya, bukan psikologi. Iya. Tapi apa yang kita lihat ya kita pertimbangkan secara logik dan Rosso. Saya tidak seperti yang di konten apa itu, saya lupa itu. Misalnya nanya bagaimana sih caranya gini. Menurut saya loh ya, kan saya katakan gitu. Artinya kamu jangan lakukan itu karena sungkan dengan saya. Makanya hal-hal yang irasional selalu saya rasionalkan. Tanya. Nanti secara logika saya jelaskan. Artinya sampean melakukan itu karena kesadaranmu, bukan karena sungkan dengan aku. Artinya kalau kamu berhasil itu adalah usahamu. Saya tidak pernah mau mengklaim seseorang yang sudah bintangnya berapa, sudah masuk ke Senayan, sudah masuk istana dan sebagainya. Mengklaim dari mana wong itu usaha kamu sendiri, usaha kamu sendiri. Bukan yang menjadi itu gara-gara saya. Enggak. Gitu. Enggak. Saya itu bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa. Tapi Allah itu adalah segala-galanya. Nah itu juga banyak juga yang mau belajar ke Kitejo. Mau nanya istilahnya ke rumah Kitejo. Saya itu gimana ya? Ada juga ya yang pernah gitu. Akhirnya saya yang kurang pas itu misalnya mengatakan saya guru gitu-gitu. Saya bukan apa-apa ya. Pernah di dalam konten saya nanya masalah syarat guru dan sebagainya gitu ya. Guru itu dalam artian itu nggak gampang itu, dan saya jauh jauh persyaratan sebagai seorang guru lah ya. Tapi kalau hanya sekedar kita sharing gitu bagi saya nggak masalah. Cuman memang ya saat ini terbentur waktu juga ya. Mungkin kalau mau bukan mengeluh, bukan saya tingkat kelelahan saya itu agak agak ini, tapi ya cobalah nantilah. Mungkin ada waktu yang pas. Ada waktu yang pas, apalagi situasi kayak gini tuh saya harus lakukan sesuatu lah. Jadi apa tuh sesuatunya? Ada yang nyuruh lah gitu. Orang apa orang gitu? Tahu aja itu. Tapi artinya gini loh, bahwa seseorang itu memang kadangkala orang lain bisa mengatakan aneh dan sebagainya gitu loh. Pernah dalam suatu konten saya katakan masalah kesaksian rohani itu ya. Kejadian rohani itu yang bisa bersaksi itu ya hanya yang bersangkutan, bukan orang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan saya dapat tugas dari orang atau orang gitu ya, kalau orang akhirnya cerita gitu kan orang lain pada mencibir. Komentarnya kan pasti aneh-aneh gitu loh. Tapi bahwa pernah saya katakan gitu, ada satu contoh gitu ya, saya tidak memaksakan kalian percaya gitu. Tapi banyak hal-hal yang orang-orang yang dipilih sama Gusti Allah itu memang untuk melakukan sesuatu hal yang menurut logika orang itu dianggap itu tidak pas lah. Nah itulah Nusantara, itulah Indonesia yang lebih daripada
orang-orang lain gitu. Ya mungkin saat ini belum bisa ketemu, jadi apa yang menjadi pertanyaan bisa di kolom komentar mungkin ya Ki. Ya bisa satu. Yang kedua kalinya mungkin saja ya kalau daya ingatannya tinggi ya nggak masalah. Tapi kalau itu dicatat gitu misalnya kemudian nanti disampaikan gitu. Tapi kadang orang cenderung lebih suka untuk bertatap muka gitu agar supaya lebih ini gitu ya. Ya mungkin Lain waktu lah. itu pun Ada waktu yang khusus. ya itu pun juga kadang kan begini, kalau satu persatu juga waktunya lama gitu. Tapi kalau bersamaan juga mungkin juga ya tidak puas gitu ya. Tapi ada juga orang yang pengen curhat banyak apa kita tukar pikiran lebih dalam gitu. Bagi saya juga nggak masalah dah. Dan yang jelas jangan punya pikiran aneh-aneh lah. Saya itu apa tidak bisa apa-apa lah. Semuanya itu bagaimana Gusti Allah. Hanya men-sharing aja mungkin. Hanya men-sharing saja gitu. Tidak ada konotasi yang ya, yang sekarang itu yang penting bagaimana kita bersama-sama lah. Mohon kehadirat Allah lah dengan energi positif lah. Karena ini nanti ya apa tenggelam muncul gitu. Apakah sampai tahun depan itu juga masih akan bergejolak? Kalau logika begini. Nah, ini kamu pancing itu ya. Misalnya ada anteknya yang di sini, ya, dianggap gagal, ya toh. Akhirnya kan dia pakai opsi antek yang kedua, itu ya. Nah, antek yang kedua gagal, pasti opsinya adalah antek ketiga. Pertanyaannya, antek 1, 2 itu setelah ditinggal, itu seperti apa? Kalian yang muda harus menghitung, ya toh. Kayak pada saat peristiwa di negara mana itu ya, Amerika punya anteknya di sana. Tapi begitu selesai, ini justru melawan Amerika misalnya. Nah, ini artinya kalian itu juga harus menghitung seperti ini gitu loh. Oh, dulu tuh dia pro Jokowi. Loh kenapa sekarang dia jadi pembenci Jokowi? Ya toh? Nah, setelah itu jangan-jangan nanti juga ini apa harus diperhitungkan. Jadi ya. Barisan sakit hati. Nah, gitu. Tapi ya sebetulnya ya biarin aja lah. Tapi artinya kita tidak perlu harus membalas dengan cara yang sama lah. Kalau kita membalas dengan cara yang sama, jadi sama kelas aja. kita ini ya sama saja gitu loh. Nggak ada artinya gitu. Nah, artinya bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa antek yang sudah dianggap kelasnya berbobot ini gagal. Logika loh ya, akan terjadi peristiwa besar. Tahun berapa? Mungkin 26. Tapi gimana? Ya akan dihabisi. Kan alam semesta ini mendukung. Gitu. Ya, tapi semoga yang terbaik lah istilahnya. Damai-damai. Iya, tapi kalau apa ya? Seperti misalnya ya, ada saya nonton di itu pernyataannya Pak Prabowo itu. Akan mencari pulau. Itu saya sangat setuju itu. Mencari pulau terpencil ya. Orang tidak bisa keluar dari situ ya. Nah, kalau ini saya teruskan gagasannya ya. Kesana aja harus pakai helikopter ya toh. Dia kalau harus melarikan diri dari situ ya dia akan dimakan ikan hiu atau apa, pokoknya tidak mungkin lah gitu. Itu saya sangat setuju. Jangan di Nusa Kambangan, jangan di ini, masukkan aja ke pulau terpencil itu. Jebret udah seumur hidup lah, terserah aja lah. itu apa ya? Menurut saya itu pemikiran yang sekelas Pak Prabowo itu bisa saja itu akan dilaksanakan. Itu dan itu ya misalnya pernah di konten apa itu, misalnya warga negara asing yang sekarang menjadi WNI tapi yang ribut-ribut itu ya. Nah, itu malah ada informasi misalnya Musa yang dulu pemimpin pemberontakan PKI 48 itu ternyata masih ada hubungan keturunan dengan DNA Aidit ya toh. Pimpinan pemberontakan 65 misalnya. Nah, sekarang dengan kelompok-kelompok zaman-zaman ini ada hubungannya.
Artinya bukan praduga itu juga perlu harus dicermati gitu. Ada apa ini gitu. Sehingga dengan demikian saya pernah katakan udah shock terapinya apa? Cabut aja kewarganegaraannya. Apakah itu mungkin nggak terjadi? Bisa terjadi. Daripada perang, daripada harus saling membunuh, saling menyakiti, itu yang terbaik. Bagi saya seperti itu. Termasuk masalah gagasan Pulo yang untuk ini itu lebih bagus lagi. Artinya bahwa orang akan salah menilai, ya menurut saya loh ini ya, orang akan salah menilai tentang Pak Prabowo, itu akan salah menilai. Nah, saya ada tamu misalnya, Pak katanya Pak Prabowo ini enggak, ya, saya katakan selesai, insya Allah bisa 2 periode. Kecuali kalau melanggar persyaratan aturan. Ada lagi syarat dan ketentuan berlaku. Tapi ada yang unik juga kemarin pas demo, ada ya tulisan yang bilang turunkan Nabi Isa. Karena situasi yang seperti itu kan butuh keadilan. Ya, tapi juga apa ya? Kalau kita tarik benang merah tadi yang saya ceritakan tentang sejarah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini nanti juga kalau saya katakan kemarin perang itu ya, bisa saja ada semacam Kisi-kisi lah. Perang saudara itu juga Bisa. Kemungkinan akan terjadi. Jadi antara kalau kita tidak mawas diri mungkin tidak berkoreksi. Ya satu, yang kedua kalinya sebelum itu harus terjadi ya harus diambil tindakan tegas. Artinya bahwa walaupun misalnya katakanlah ada partai terlarang karena dibubarkan, apa ya dia ikhlas dibubarkan, jangan-jangan dia baris pendem, akhirnya dia dompleng sana dompleng sini, ya. Begitu tidak menutup kemungkinan. Organisasi. Lah ya, sedangkan ini kan sebetulnya kan bayaran dari suatu kekuatan global gitu loh. Artinya apa? Ya ini harus dipakai sebagai catatan, bukan sesuatu tuduhan atau apa. Intinya adalah sesuatu hal yang lantiping panggraita itu harus diimbangi dengan lantiping pamikir. Jadi dengan keadaan misalnya saudara-saudara atau para sesepuh yang membuat prediksi, membuat ramalan begini itu, ya untuk kalian-kalian anak-anak muda sekarang itu pasti cuma hanya nyinyir saja. Senyumnya senyum sini, tidak bisa, kita ini hidup di Nusantara. Gusti Allah itu masuk segala-galanya. Ya. Gusti Allah itu sangat menyayangi kita umatnya, sangat mengasihi, sehingga tidak rela juga kalau akan terjadi apa-apa. Sehingga dipilihlah orang dan diberi karunia untuk bisa mengatasi hal-hal yang bukan karena kehendak Allah itu sendiri. Jadi kalau kita hidup di Nusantara ini ya itu kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang seperti itu, bahwa orang akhirnya terjerat kepada budaya misalnya Amerika, Eropa yang hanya mengandalkan kecerdasan otak, ya harusnya seperti sangkan paraning dumadi itu. Eksistensi seseorang kenapa harus berada di Indonesia itu harusnya ya tahu gitu. Kalau dia melanggar itu kan sebetulnya tanpa disadari dia protes pada Gusti Allah gitu loh. Lalu protes sama itu kan juga artinya gini loh, kita kan bisanya hanya mengingatkan. Ya diingatkan, mau ya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Nah, untuk menutup diskusi kita nih, pesan untuk anak muda. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, sejak awal sampai akhir itu saya sebetulnya lebih kepada generasi muda. Ya. Bung Karno mengatakan bahwa berikan saya 10 pemuda akan saya goncangkan dunia, misalnya gitu. Artinya apa? Ucapan Bung Karno itu kan tidak hanya dengan logika, tapi juga lantiping panggraita. Dan yang terjadi adalah bahwa Bung Karno sendiri saja jatuh oleh anak-anak muda. Ya toh? Angkatan 66. Pak Harto sendiri juga angkatan 98 juga yang muda-muda. Gitu. Itu sudah digambarkan
Loh kenapa sekarang kalian mahasiswa itu malah diam, tidak peduli, tidak ambil bagian gitu. Loh, kalau saya ya sekarang potensimu itu kamu bangkitkan dalam bidang masing-masing. Tataplah masa depan ini. Yang ada itu hanyalah kepada bangsa dan negara. Lihat Ibu Pertiwi ini. Ya, sudah kurus kering Ibu Pertiwi ini. Nak, air matanya sudah tidak bisa keluar karena sudah kurus kering melihat keadaan bangsa dan negara. Nah, kayak kita yang sesaya aja, yang umur segini aja masih peduli dengan cara saya. Masa kalian yang muda-muda, apalagi yang sedang mengenyam pendidikan, masa tidak peduli sama sekali? Artinya apa? Seperti yang pernah saya katakan dalam konten, percuma kalian ngomong berbakti pada Gusti Allah, ternyata kamu tidak berbakti pada orang tua. Maksudnya apa? Kalau kalian bisa berbuat banyak pada bangsa dan negara ini, itulah bakti Anda kepada orang tua. Orang tua itu akan senyum dan senantiasa akan penuh doa dan restu, walaupun sudah alamnya sudah berbeda. Itu kan sebetulnya bagi orang Indonesia yang memahami hal yang seperti itu harusnya kan dicamkan. Bukan maunya sendiri, ya toh, benernya dewe, untungnya dewe, ya toh, semuanya salah, hanya dia sendiri yang benar. Apa karena masih tidak percaya? Ya ini juga kembali kepada yang tua-tua ya. Kadang-kadang sebagian masyarakat ini juga sudah tidak benar. Misalnya contoh kecil saja, bawa anaknya ya, katakanlah mau TK, mau SD atau apa gitu, di lampu merah diterabas. Itu kan sebetulnya sudah mendidik anaknya untuk melanggar hukum. Begitu sudah dewasa, ya, sekolah juga harus nyogok gitu. Cari kerjaan juga harus nyogok gitu. Makanya Bung Karno kan mengatakan tentang retooling, ya kan? Retooling itu pembaruan sistem. Semuanya dilihat. Nah, kenapa kondisi seperti ini? Misalnya tadi sampai nyinggung pajak misalnya, ya toh. Nah, pajak itu juga kalau saya gitu ya. Sebelum merdeka, nah, negara itu ada kan karena ada rakyat, ada wilayah. Sebelum ada Indonesia itu rakyat itu juga sudah punya tanah. Gitu. Misalnya kalian yang muda-muda ini berpikir, misalnya di Pati, ya toh, itu ada tanah sekian hektar. Itu sebelum merdeka itu punya mbah canggahnya, dikasihkan. Mungkin dulu leluhurnya itu tuan tanah. Tapi begitu sekarang kehidupannya, keturunannya itu pas-pasan. Ya, kenapa itu harus dipajeki? Gitu loh. Enggak, ini pemikiran ya. Jangan kayak ada menteri yang ngomong memang mbahmu sanggup membeli tanah. Itu ngomong nggak betul itu. Artinya bahwa kecuali misalnya kamu beli tanah di mana gitu. Nah, itu kena pajak ya toh. Nah, sekarang misalnya ada nggak di Indonesia ini ada orang asing membeli tanah tetapi atas nama misalnya atas nama kamu gitu. Ada nggak? Ya ada lah. Gitu. Nah, itu harus bagaimana tindakan pemerintah? Gitu. Jangan-jangan itu atas nama orang Indonesia itu nggak tahunya pejabat atau anaknya pejabat. Ataupun masyarakat. Lah iya, artinya kalau kita mau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya toh, Pancasila yang kelima itu, ya itu harus diperhatikan gitu. Kenapa semuanya harus pajak? Kenapa harus pajak sampai naik 250%? Itu songong itu. Itu udah nggak benar itu. Itu kalau kita bicara mengenai masalah pajak ya. Jadi kalau kita berbicara masalah masyarakat Pancasila, manusia Pancasila omong kosong. Sekarang itu udah nggak ada. Coba sekarang misalnya kalau retooling itu, misalnya ada lowongan pekerjaan, apakah itu kepolisian, apa itu angkatan apapun gitu, atau apa birokrasi, BEMUN apapun gitu ya. Butuh pegawai atau butuh polisi atau butuh ini sekian gitu ya. Tapi kan rahasia umum mau ke sini itu harus sekian ratus juta, sekian ini harus sekian. Coba masyarakat mau nggak? No. Ya, akhirnya tidak ada satupun yang mau mendaftar. Gitu. Kan jadi masalah. Nah, tapi kenyataannya masyarakat sendiri juga banyak yang nggak benar. Gitu loh. Malah kadang-kadang anaknya, udah kamu cari kerjaan, udah nanti berapa pula enggak apa-apa, jual sawah lah, jual kerbau lah dan sebagainya. Ini kan sudah nggak benar.
gitu loh. Jadi jangan salahkan sana, tapi dirinya sendiri juga melakukan, ya toh. Jangan misalnya mahasiswa melakukan itu, tapi dia begitu pun juga melakukan hal yang sama. Itu kan mau orang tua saya. Lah buktinya kamu mau. Jadi artinya apa? Ini benang kusut, gitu loh. Artinya kita harus mengkoreksi diri sendiri. Nah itu tugasnya yang muda-muda itu. Oke, terima Gitu. kasih. Berhubung Sama-sama. asar, kita sholat dulu. Oke, ya, makasih, Ki. monggo-monggo, sama-sama. Ayo. Ayo.